Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, ibadallah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah kita bisa kembali bermajlis pada kesempatan kali ini setelah Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita rahmatnya berupa turunnya hujan. Mudah-mudahan betul-betul menjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekalian dan kaum muslimin secara umum. Kembali kepada risalah yang kita kaji, yaitu Al-Adab Al-Asrah. Kemarin terakhir kita sudah bahas adab yang ke-5. Sekarang kelanjutan dari adab tersebut. Qala al-musannifu waffaqahullah, berkata al-musannif, semoga Allah memberikan taufik kepadanya. As-sadisu, adab yang ke-6. Idza atasta faghatti wajhaka biyadika au bithaubika. Apabila engkau bersin, maka tutuplah wajahmu dengan menggunakan tanganmu atau dengan pakaianmu. Ini kalam beliau. Kemudian wahmadillah, lalu pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in sammataka ahadun faqala yarhamukallah, maka apabila ada salah seorang yang mendoakan kamu dengan mengucapkan yarhamukallah, faqul, maka ucapkan untuknya yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ucapkan yahdikumullah wa yuslih. Ini adab yang ke-6. Qala as-sarihu, berkata pensarahnya, yaitu muallif sendiri. Kita sampaikan syarah dari beliau sendiri. Waffaqahullah. Dzakara al-musannif waffaqahullah al-adaba as-sadisa minal adabil asrati wa huwa yata'allaqu bi adabil utas.
Musannif menyebutkan, semoga Allah memberikan taufik kepada beliau, adab yang keenam dari adab-adab yang 10, yaitu adab yang berkaitan dengan adab di saat bersin. Tahu bersin ya? Ya, bersin. Ya. Ini adab yang berkaitan dengan ketika seorang bersin. Wa fihi arba'u masail. Muallif dalam masalah ini membawakan 4 permasalahan. 4 hal yang akan ingin beliau bahas dalam adab al-utas, adab ketika bersin. Fal mas'alatul ula, permasalahan yang pertama yang beliau bahas dalam risalah adab bersin ini, fi qawlihi, termaktub dalam ucapan beliau, idza atasta faghatti wajhaka biyadika au bithaubika, ketika engkau bersin maka tutuplah wajahmu dengan menggunakan tanganmu atau dengan pakaianmu. Barangkali pakai sorban, dengan sorbannya. Kalau bisa lengan baju, ya lengan bajunya, untuk menutup wajahnya ketika bersin. Kalau tidak pakaian, apa tadi? Tangan, tutup. Jadi jangan dibiarkan lepas. Ini adabnya. Jadi ini adab yang tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari, karena hampir semua manusia mengalami al-utas. Ya. Naam. Fa idza atasal abdu umira ayyughtiya wajhahu. Apabila seorang hamba bersin, dia diperintah untuk menutup wajahnya. Li'alla yatanasara asaru utasihi mimma yahruju min anfihi, supaya ditutup, supaya apa yang keluar dari hidungnya tidak keluar bebas dan tersebar. Jadi tujuannya itu, karena kalau bersin itu mengeluarkan sesuatu yang ada di lubang hidung, bahkan mungkin ada yang dari mulut, ya, dengan suara atau dorongan udara yang cukup kuat, supaya yang keluar dari hidung tadi tidak keluar secara bebas, ditahan dengan ditutup wajahnya, baik dengan tangan ataupun dengan pakaian. Itu adabnya. Bisa ya caranya? Tutup ketika bersin itu, pegang hidungnya, nah gitu. Jadi supaya tidak sebar, apalagi di depannya ada orang banyak, ya, karena biasanya yang keluar itu sesuatu, kan gitu ya. Nah, fayughatihi biyadihi, dia tutup dengan tangannya, au bisaubihi, atau dengan pakaiannya, liyahsula habsul mutanathir min anfihi inda utasihi, supaya didapatkan tertahannya sesuatu yang keluar dari hidungnya tidak menyebar secara bebas. Ya, nah, ini tujuannya. Kemudian beliau menjelaskan, wal mukhtaru, dan yang terpilih dari tangan ini yang digunakan untuk menutup wajah ketika bersin, kaunul imsaki bil yadil yusra, tangan yang digunakan untuk menahan bersin tadi itu adalah tangan yang kiri. Al-Mukhtar, yang terpilih, pakai tangan kiri. Ini yang beliau jelaskan seperti itu. Alasan beliau, li'annal kharija 'adatan indal utasi huwal mukhat, karena biasanya yang keluar ketika seorang bersin itu adalah ingus, mukhat, ya, atau sesuatu yang dari mulut kadang juga ada yang keluar. Wa huwa mustaqdarun tab'an la syar'an,
Dan yang keluar ketika bersin tadi, kalau ada yang keluar memancar dari hidungnya atau mungkin dari sebagian mulutnya, itu adalah sesuatu yang dianggap kotor menurut tabiat, meskipun tidak dihukumi kotor menurut syariat. Jadi ada sesuatu itu kotor menurut tabiat, tapi secara hukum syar'i tidak dihukumi kotor. Karena kalau mustaqdar itu nanti bisa najis atau sesuatu yang ada perintah. Nah, ingus teman-temannya itu kotor. Itu wal yadul yusra takunu lil adza. Tangan kanan apa tangan kiri? Karena itu adza, kotoran, berarti pakai tangan kiri. Karena begitu ijma para ulama kita seperti itu. Ingat, ijma'nya bukan dalam bersin loh ya. Ijma'nya itu ketika sesuatu yang kotor, yang dinilai tidak nyaman, tabu, itu pakai anggota badan yang kiri. Itu ijma'nya di situ. Ya, jadi bukan masalah apa? Bukan masalah bersinnya. Syekhul Islam mengatakan itu termasuk izalatul adza, menghilangkan kotoran, maka pakai tangan kiri. Nah, kata Syekhul Islam, yang maknanya bersiwak itu sunnahnya pakai tangan kiri. Kenapa? Karena ijma bahwasanya sesuatu yang nilainya izalatul adza, menghilangkan sesuatu yang gangguan kotor, maka pakai yang kiri. Paham maksudnya? Bukan bersiwak dengan tangan kiri itu ijma. Jangan keliru loh ya. Bukan bersiwak dengan tangan kiri itu ijma, tapi ijma'nya menghilangkan kotoran itu pakai tangan kiri. Sementara Syekhul Islam menilai bersiwak itu izalatul adza, menghilangkan kotoran, maka beliau pilih pakai tangan kiri.
Paham maksudnya di sini? Nah itu. Makanya dalam masalah bersin, pakai tangan kanan apa tangan kiri? Mu'allif menghukumi ketika bersin itu keluar adza, keluar suatu yang dinilai kotor secara tabiat, maka menahan adza pakai tangan kiri. Menghilangkan adza dengan tangan kiri atau dengan anggota badan yang kiri itu ijma. Jangan salah paham loh ya. Nanti bersiwak itu yang sunnah pakai tangan kiri, ini ijma ini. Nah salah itu, salah paham. Ijma'nya itu menghilangkan sesuatu yang nilainya kotor dengan anggota badan yang kiri. Ketika ulama menganggap bersiwak itu termasuk tatayyub, yaitu sesuatu yang indah, berhias, maka mereka pilih pakai tangan kanan. Karena bersiwak itu seperti pakai wewangian, minyak wangi misalkan, pakai tangan kanan. Sementara Syekhul Islam menilai bersiwak itu izalatul adza, membuang aroma mulut yang tidak sedap atau sisa makanan yang ada di gigi. Ketika itu izalatul adza, maka beliau pilih pakai tangan kiri. Kenapa? Izalatul adza dengan tangan kiri itu ijma. Jadi ijma'nya pakai kiri, bukan bersiwaknya. Paham? Difahami ya. Nanti jangan salah menukil. Dalam kajian malam Jumat bersiwak pakai tangan kiri ijma. Wah ini ustadznya menyelisihi banyak ulama. Lunda. Ini salah paham berarti. Jadi menghilangkan suatu yang kotor dengan anggota badan yang kiri itu sudah ijma para ulama. Tinggal kasus ini dinilai menghilangkan kotoran atau berhias. Paham ya? Kasus bersin itu dinilai oleh mu'allif adalah menahan suatu yang kotor. Karena menahan suatu yang kotor, maka pakai tangan kiri. Jelas ya? Nah, karena yang kanan itu untuk suatu yang mulia. Itu sudah sepakat para ulama. Maka kalian masuk masjid sepakat. Kaki apa dulu? Kanan. Diperhitungkan nggak ini kakinya? Apa main loncat gitu aja? Nggak, kaki saya, kepala dulu gitu. Ini adab. Makanya sering kadang-kadang kita ini terhalang dari kebaikan karena adabnya nggak kita perhatikan. Coba lu itu sederhana. Masuk kaki kiri, masuk masjid, baca doanya. Lupa. Nah, keluar pakai kaki apa? Masuk pakai kaki kanan, baca doanya. Keluar kaki kiri, jangan terbalik. Atau enggak diopeni, adab seperti ini diopeni. Pakai baju berhias apa buang kotoran? Apa pakai kotoran? Kiri apa kanan dulu? Oh sembuh lupa gitu. Pakai dari kanan dulu. Nah ini adab namanya, sederhana tapi kalau kita jalani keberkahan akan Allah berikan. Ya, nah itu masalah yang pertama. Jadi ditutup mulutnya ketika bersin, ya menggunakan tangan yang kiri karena bersin mengeluarkan sesuatu yang dinilai kotor dan menahannya dari sesuatu yang kotor itu pakai anggota yang kiri. Maka karena ini tangan, pakai tangan yang kiri. Insyaallah jelas ya, itu poin yang pertama. Wal mas'alah as-saniyah, poin yang kedua terkait adab bersin. Fi qaulihi wahmadillah. Bagi orang yang bersin, begitu bersin maka pujilah Allah. Hendaklah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan qul alhamdulillah. Begitu bersin ucapkan alhamdulillah ya. Nah dalam zikir ketika bersin ini banyak hadis. Beliau jelaskan wa waqa'a fil ahadisin nabawiyah siyahun zaidatun ala lafdil hamdi. Dan ada pada hadis-hadis Nabi bentuk-bentuk zikir memuji Allah ini yang lebih dari sekedar alhamdulillah. Maka diringkas dalam riwayat ini saya ambilkan, pertama minimal mengucapkan alhamdulillah. Jadi begitu bersin alhamdulillah, itu satu. Yang kedua boleh dengan alhamdulillahi ala kulli halin. Itu dalam riwayat hadis yang sahih. Boleh apa?
alhamdulillah ala kulli halin. Itu zikir yang kedua. Ada boleh alhamdulillahi rabbil alamin. Ada juga hadisnya, kita nggak sebutkan hadisnya satu persatu, kita ambil kesimpulannya. Insya Allah hadisnya sahih semuanya ya. Itu lafaz ketika bersin bagi orang yang bersin. Yang pertama alhamdulillah, boleh alhamdulillahi ala kulli halin, boleh alhamdulillahi rabbil alamin. Jelas ya? Wa min qawaidid diyanah, termasuk rumus kaidah dalam beribadah dalam agama, annas sunanal mutanawwi'ah fil mahallil wahidi yu'ta binau'in minha taratan wa binau'in akhar taratan ukhra. Rumus dalam melaksanakan ibadah, apabila sunnah-sunnah itu beraneka ragam, tadi ada alhamdulillah, ada alhamdulillah ala kulli hal, ada alhamdulillahi rabbil alamin, padahal tempatnya satu, yaitu setelah bersin, maka kaidahnya kadang dibaca yang ini, kadang dibaca yang itu, dan tidak dikumpul dalam sekali bersin semua zikir. Jadi bersin, mungkin pas pertama bersin dia alhamdulillah, berapa saat kemudian bersin lagi dia pilih yang alhamdulillah ala kulli hal. Bersin lagi, agak besok misalkan bersin lagi alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan dikumpul jadi satu. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini menyelisihi maksud syar'i. Jelas ya? Jadi rumusnya, ibadah yang beraneka ragam, tempatnya satu. Di sini kan tempatnya satu, yaitu selepas apa? Bersin. Maka dilakukan yang satu di satu saat, nanti dikali yang lain pakai bentuk yang lainnya. Tapi tidak dikumpul dalam satu waktu semuanya. Sama seperti doa istiftah kemarin tuh ya kita bahas. Dengan satu salat doa istiftahnya dibaca semua. Akhirnya kecapean salatnya karena salah. Ya. Nah, supaya apa? Supaya satu bisa mengamalkan semua sunnah yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, semakin besar pahalanya karena semua diamalkan. Masing-masing fadilah zikir dia dapatkan karena dia amalkan. Ya. Nah, jadi itu ketika bersin, pujilah Allah. Ada berapa bentuknya? Ada 3 ya. Yang warid, yang datang dari dalil yang sahih, ada 3 bentuk. Yang pertama cukup alhamdulillah. Yang kedua alhamdulillah ala kulli halin. Yang ketiga alhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Baik, itu masalah yang kedua. Insyaallah sudah cukup. Kemudian wal mas'alatu tsalisah. Masalah yang ketiga, poin yang ketiga dalam pembahasan ini. Fi qaulihi, termaktub dalam ucapan muallif hafizahullahu taala, fa in sammataka ahadun, kalau engkau memuji Allah lalu salah seorang mendoakan engkau dengan doa yarhamukallah. Ingat, kalau menjawab hanya satu. Kalau menjawab orang yang bersin yang memuji Allah, tasmid hanya satu lafaz, yarhamukallah, yaitu doa rahmat, mendoakan rahmat orang yang bersin tadi. Karena ini fadilah yang besar, ikut gembira ketika musuh Allah syaitan gagal untuk menggoda hamba Allah subhanahu wa ta'ala, karena ketika dia bersin memuji Allah, maka godaan setan Allah selamatkan hamba ini darinya. Maka saudaranya mendoakan rahmat untuknya, yarhamukallah. Itu namanya tasmid. Ya, boleh pakai sin mu'jamah yang bertitik, boleh pakai sin yang muhmalah, tidak pakai titik. Tasmid, tasmid sama. Sammata, syammata sama artinya. Ya. Yang warid dalam
dalil pakai sin yang mu'jamah, ya. Maka mu'allim mengatakan fa in sammataka ahadun faqala yarhamukallah, ay idza da'alaka ahadun ba'da utasika wa hamdikallaha bi an qala laka yarhamukallah, yaitu apabila mendoakan kepadamu seseorang setelah engkau bersin dan setelah engkau memuji Allah dengan doa untukmu yarhamukallah, ini menunjukkan bahwa seorang yang mendengar saudaranya bersin dan dia dengar dia memuji Allah, maka dia harus mendoakan yarhamukallah. Para ulama menghukumi ini fardun alal kifai, fardu kifayah. Kalau sudah ada misalkan bersama begini, saya bersin, saya alhamdulillah, di antara antum sudah mengucapkan yarhamukallah, cukup. Tapi kalau semuanya diem, dosanya dibagi rata. Itu sifat fardu kifayah. Sudah alhamdulillah, nggak ada yang doakan sama sekali. Dan didengar, diperdengarkan supaya dia ngerti kalau didoakan, sehingga nanti akan memberikan doa kembali jawabannya. Jelas ya? Pertama, disyariatkan kepada kita yang mendengar saudara kita yang bersin dan dia memuji Allah, kita doakan apa? Rahmat untuknya, yarhamukallah. Jangan bakhil, ya. Nah, ini apa hukumnya fardu kifayah. Para ulama menyatakan itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada sebagian yang mengucapkan, gugur dari yang lain. Tapi kalau semua tidak mendoakan, dosa semuanya dibagi rata, karena fardu. Jelas ya? Nah, kemudian kalau bersinnya ini lebih dari 2 kali atau sekali atau 2 kali, ya, maka para ulama kita mengambil dalil apabila dia bersinnya, kalau Imam Nawawi membatasi 3 kali. Kalau 3 kali sudah, maka jangan diucapkan yarhamukallah. Kalau bersinnya lebih dari 3 kali atau yang ketiga, ya, setelah yang ketiga, ya, tapi diucapkan ditambah, ya, bukan diucapkan, berarti ucapkan yarhamukallah. Kalau Nabi SAW mengucapkan begitu, terus Nabi mengatakan hadza masqum, orang ini sakit, terkena sakit, ya, maka doa yang afakallah, semoga Allah memberikan apa? Afiah kepadamu, ya. Jadi tidak didoakan secara khusus. Sebentar saya carikan dalilnya ini, ya. Jadi ketika lebih dari 3 kali bersinnya atau yang ketiga, ini hadis dari Nabi SAW, kita ambil maknanya sebentar, ya. Jadi dalam dalil disebutkan ketika seorang bersin 3 kali, bersin dia sekali, kita ucapkan apa? Yarhamukallah. Kedua, yarhamukallah. Ketiga, ketika dia bersin, kita katakan, kita doakan kepadanya afakallah, afakallah, semoga Allah memberikan afiah kepadamu, melindungimu, menjagamu.
Karena Nabi mengatakan hadza rajul mazkum, dia tertimpa sakit. Ya, jadi yang kalau Imam Nawawi membatasi 3 kali batasannya. Jadi begitu bersin yang ketiga, kita doakan dia semoga Allah memberikan apa? Penjagaan kepadanya dengan afakallah. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin ditambahi di situ afakallah anta maskumun, engkau terkena sakit. Nah, tapi maknanya anta maskumun, engkau terkena sakit itu untuk menjelaskan doa kita afakallah itu jangan difahami dari musibah yang lain, tapi sekedar karena bersin tadi. Sehingga dikatakan oleh Nabi hadza rajul maskumun, ya, orang ini sakit. Sehingga doa afakallah itu untuk mendoakan supaya dia dijaga oleh Allah dari musibah penyakit tersebut. Karena kalau cuman afakallah titik, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu khawatirnya orang yang faham akan doa itu dianggap dia mendoakan dari hal yang lain, ada bencana-bencana yang lain. Maka ditambahi tadi anta maskumun, artinya dengan bersinmu yang berkali-kali ini kamu sakit. Maka semoga Allah melindungi, begitu maksudnya, jelas ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian faidah berikutnya, waddu'a'u birrahmah, mendoakan yarhamukallah tadi, mendoakan rahmat untuk Allah tadi, muta'alliqun biman hamida ba'da utasihi, itu terkait dengan orang yang memuji Allah setelah bersin. Setelah bersin dia mengucapkan alhamdulillah atau alhamdulillah ala kulli halin atau alhamdulillahi rabbil alamin, baru berhak untuk didoakan yarhamukallah. Fa in atasa falam yahmadillah lam yud'alahu birrahmah. Kalau seorang bersin tapi dia tidak memuji Allah, enggak berhak untuk didoakan, tidak perlu didoakan, kan namanya jawaban. Jadi kalau bersin gratis gitu aja, enggak usah didoakan. Makanya ketika alhamdulillah, upayakan saudara kita yang di samping kita dengar, jadi dia ngerti kita memuji Allah, bukan riya. Kalau biasa berzikir seperti itu enggak riya, sehingga saudaranya akan mendoakan orang yang bersin tersebut karena ngerti dia memuji Allah. Tapi kalau enggak, masa harus tanya kamu memuji Allah enggak? Enggak terdengar, berarti enggak berhak dapat apa? Doa rahmat tadi. Begitu bersin alhamdulillah yarhamukallah. Kalau perempuan satu yarhamukillah, gitu, diganti dhamirnya, kan sudah bisa bahasa Arab, ya toh? Jangan salah. Yarhamukallah laki-laki, perempuan yarhamukillah. Ibunya bersin, jangan yarhamukumullah, yarhamukillah, gitu ya. Nah, ini singkat kok pembahasan ini ya, jelas ya. Berarti adab yang pertama apa? Adab yang pertama, kalau engkau bersin tutup wajahmu dengan tangan yang mana? Kiri, atau dengan pakaian, ngambil pakaiannya juga pakai tangan kiri, tutupkan. Barangkali pakai sorban begitu, pakai lengan, nah gitu. Caranya yang pakai tangan tadi, pegang ujung hidungnya ini, ditutup, ya. Jadi, nah gitu kan, pelan. Ini pura-pura bersin. Jadi saya nggak memuji Allah. Itu, ditutup lubang hidungnya, mulutnya gini ya, dengan tangan kiri. Kalau pakai pakaian ya bawa ke situ. Adab yang kedua, memuji Allah. Begitu bersin, habis bersin ucapkan apa? Alhamdulillah. Ada doanya atau zikirnya, ada 3 macam lafaz ya. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ketiga, fa in sammataka ahadun faqala yarhamukallah. Kalau seorang membalas, mendoakan orang yang bersin dengan yarhamukallah, maka doa ketika orang mendengar yang bersin memuji Allah adalah yarhamukallah. Dhamirnya disesuaikan, ya. Dan ini doa
khusus seorang yang bersin dan dia memuji Allah. Kalau dia tidak memuji Allah, tidak didoakan rahmah. Ya, naam. Kalau lebih dari 3 kali, kita doakan apa? Afakallah. Afakallah. Nah, gitu, ya. Kemudian masalah yang terakhir, yang keempat. Fi qaulihi faqul yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Maka orang yang bersin ketika didoakan rahmat, maka dia membalas atau mendoakan kembali yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, ini ada beberapa bentuk juga dari dalil-dalil yang ada. Yang pertama itu yang lazim, yang biasa kita kenal, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Atau bentuk yang lain, lafaz yang lain dalam mendoakan orang yang mendoakan rahmat untuk kita ketika kita bersin, yaghfirullahu lana walakum. Yaghfirullahu lana walakum. Boleh. Yaghfirullahu lana walakum. Kedua, ya. Ini yang warid dalam dalil, yang datang dalam dalil. Kita tidak bacakan dalilnya, kita kumpulkan saja. Kemudian yang ketiga, afanallahu wa iyyakum minan nar yarhamukumullah. Afanallahu wa iyyakum minan nar yarhamukumullah. Ini yang ketiga. Afanallahu wa iyyakum minan nar yarhamukumullah. Jadi misalkan seorang bersin, alhamdulillah, maka didoakan yarhamukallah. Maka yang bersin mendoakan kembali, pertama misalkan dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum, atau yaghfirullahu lana walakum, atau afanallahu wa iyyakum minan nar yarhamukumullah, atau yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfiru lana walakum. Yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfiru lana walakum. Yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfiru lana walakum. Kata para ulama kita, wa kullu hadza sahihun sabitun yakhtarul muslimun minhu ma yasha. Semua zikir-zikir tadi sah dalam dalil-dalil yang tetap. Silahkan seorang muslim memilih salah satu darinya, tapi jangan dikumpul jadi satu dalam satu waktu. Jadi satu saat yahdikumullah wa yuslih balakum. Di kali yang lain ketika menjawab saudaranya yang mendoakan dia rahmat, dia doakan yaghfirullahu lana walakum. Ya, di tempat yang lain dia doakan afanallahu wa iyyakum minan nar yarhamukumullah. Begitu yang lain berikutnya lagi doakan yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfiru lana walakum. Jelas ya? Itu. Jadi demikian ketika seorang mengucapkan kepada kita doa yarhamukallah, atau mendoakan rahmat kepada kita, kita doakan yahdikumullah wa yuslih balakum, dan lafaz-lafaz lain yang tadi disebutkan ada di dalam dalil-dalil yang ada. Naam. Kesimpulan pembahasan kita, pertama, zikir bagi orang yang bersin yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab ketika dia bersin, dia tahan dan dia tutup wajahnya agar apa yang keluar dari hidungnya tidak menyebar secara bebas sehingga mengganggu kenyamanan saudaranya. Ini adab diterapkan, ya. Yang ketiga, seorang yang mendengar saudaranya bersin dan memuji Allah, dia doakan rahmat untuknya, yarhamukumullah, ya. Atau kemudian seorang yang bersin ketika dia doakan rahmat, dia doakan dengan berbagai macam doa, di antaranya yang ma'ruf di antara kita, yahdikumullahu wa yuslihu balakum.
Demikian ya adab bersin. Singkat, insyaallah mudah diamalkan, dan itu terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, dan kalau bersin lebih dari 3 kali, maka kita tidak doakan yarhamukumullah, maka kita doakan apa? Afanallahu wa iyyakum, atau afakallah. Afakallah. Mau ditambahi seperti Nabi menambahi wa anta maskum, atau hadzal rajul maskumun. Nah, itu ya adab-adabnya. Demikian yang kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu sallam baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.